Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rosafina Andi Kirani NIM 246, Putri Sekar Nabila NIM 248, Muhammad Febriansyah NIM 269, Windy Anita NIM 272, Alvinatus Suroya NIM 285, Bella Febiana Sari NIM 287. Kami akan mempresentasikan materi mengenai eksternalitas. Eksternalitas positif dan juga eksternalitas negatif. Eksternalitas positif yaitu apabila dampak dari suatu tindakan terhadap orang lain yang tidak memberikan kompensasi menguntungkan. Masyarakat akan merasakan adanya eksternalitas atau dampak positif dari keberadaan suatu aktivitas produksi maupun konsumsi bila kuantitas barang dan jasa sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. Eksternalitas negatif adalah apabila dampaknya bagi orang lain yang tidak menerima kompensasi sifatnya merugikan. Eksternalitas yang berhubungan dengan lingkungan hidup misalnya polusi udara maupun polusi air, semuanya mempengaruhi kepuasan orang lain. Masyarakat akan merasakan adanya eksternalitas atau dampak negatif dari aktivitas produksi maupun konsumsi bila kuantitas produksi atau konsumsi barang dan jasa menghasilkan limpahan kerugian atau kesulitan bagi masyarakat. Eksternalitas bisa terjadi karena agen-agen ekonomi mempengaruhi aktivitas agen-agen ekonomi lainnya tanpa direfleksikan dalam transaksi-transaksi pasar. Secara umum, adanya eksternalitas tidak akan mengganggu tercapainya efisiensi masyarakat apabila semua dampak yang merugikan maupun yang menguntungkan dimasukkan dalam perhitungan produsen dalam menetapkan jumlah barang yang diproduksi. Dalam hal ini, efisiensi akan tercapai apabila pertama MSC sama dengan PMC plus MEC. Kedua, MSB sama dengan MPB plus MEB, di mana MEC marginal external cost, PMB marginal private cost, MEB marginal external benefit, MPB marginal private benefit, MSC marginal social cost, MSB marginal social benefit. Yang selanjutnya, kasus eksternalitas produksi negatif. Efisiensi ekonomi akan tercapai apabila MSC sama dengan MSB. Seorang pengusaha menentukan harga produk dan tingkat produksi pada suatu tingkat di mana PMC sama dengan MPB, MEC sama dengan 0 dan MEB sama dengan 0. Jadi dapat dilihat bahwa pada kasus eksternalitas yang negatif, MSC sama dengan PMC plus MEC lebih besar dari MSB, sehingga produksi haruslah dikurangi agar efisiensi produksi ditinjau dari seluruh masyarakat mencapai optimum. Jika dilihat pada diagram 6.1, kurva permintaan menunjukkan manfaat masyarakat MSB atas produksi semen. Tingkat output yang optimum terjadi pada tingkat produksi sebesar OHI1. Seorang pengusaha akan cenderung menetapkan tingkat produksi sebesar OHI2, yaitu di mana kurva permintaan MSB memotong kurva PMC, sehingga tampak bahwa jumlah yang diproduksi terlalu banyak dibandingkan dengan tingkat produksi yang optimum. Materi berikutnya yaitu mengenai kasus eksternalitas produksi positif. Contoh eksternalitas produksi yang positif, misalnya seorang pengusaha madu yang memelihara lebah untuk mendapatkan madu. Lebah tersebut saat mencari madu akan menguntungkan pengusaha bunga anggrek yang usahanya berdekatan dengan letak pengusaha madu. Pengusaha madu dalam melaksanakan aktivitasnya tidak menghiraukan eksternalitas positif yang diakibatkan oleh usahanya terhadap pengusaha bunga anggrek, atau MEB sama dengan 0. Sehingga akan menyebabkan kecenderungan menentukan tingkat produksi yang terlalu rendah dilihat dari efisiensi seluruh masyarakat. Ini disebabkan karena pengusaha menentukan tingkat produksi pada PMC sama dengan MPB, sedangkan bagi seluruh masyarakat tingkat produksi yang efisien terjadi pada tingkat
Produksi di mana MSB sama dengan MPB ditambah MEB sama dengan MSC sama dengan PMC plus MEC. Dengan asumsi MEC sama dengan 0, maka terlihat bahwa MSB lebih dari MPB, sedangkan MSC sama dengan PMC. Selama MSB lebih dari MSC, produksi seharusnya ditingkatkan sampai MSB sama dengan MSC. Adanya eksternalitas yang positif menyebabkan kurva MSC di bawah kurva PMC atau MSC kurang dari PMC. D. Kasus eksternalitas konsumsi negatif. Karena tidak ada eksternalitas produksi, maka kurva MSC dan kurva PMC sama, atau kurvanya berhimpitan satu sama lain. Kurva permintaan ditunjukkan oleh kurva MPB, dan karena MSB lebih kecil dari MPB, maka kurva MSB berada di bawah kurva MPB, sebagaimana ditunjukkan pada diagram 6.4. Jumlah konsumsi yang optimum terjadi pada perpotongan antara MSC dan MSB, yaitu pada X0. Walaupun demikian, konsumen akan mengkonsumsikan pada tingkat sebanyak OX1 karena ia tidak menghiraukan dampak negatif tindakannya terhadap masyarakat. Jadi kita lihat bahwa adanya eksternalitas konsumsi negatif menyebabkan adanya konsumsi yang terlalu banyak dibandingkan dengan tingkat konsumsi yang optimum. Lalu yang E, kasus eksternalitas konsumsi positif. Untuk kasus eksternalitas konsumsi yang positif dapat dijelaskan dengan menggunakan diagram 6.3. MSB lebih dari MPB atau Marginal Social Benefits lebih dari Private Marginal Benefits, dan kurva MEB berada di atas kurva MPB. Jumlah barang yang menjamin penggunaan alokasi sumber ekonomi yang optimal terjadi pada perpotongan antara kurva MSB dan kurva MSC. Di pihak lain, konsumen tidak pernah memperhitungkan dampak konsumsi mereka terhadap orang lain, sehingga mereka akan menentukan tingkat konsumsi di mana terjadi perpotongan antara kurva MPB dan kurva MSC. Akibatnya, jumlah yang dikonsumsikan masyarakat menjadi terlalu sedikit. Lalu yang F, jenis-jenis eksternalitas. Yang pertama, ada eksternalitas produsen dengan produsen. Yang kedua, ada eksternalitas produsen dengan konsumen. Yang ketiga, ada eksternalitas konsumen dengan produsen. Lalu yang keempat, ada eksternalitas konsumen dengan konsumen. Perbaiki alokasi sumber-sumber ekonomi. Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa adanya eksternalitas menimbulkan alokasi sumber-sumber ekonomi yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan individu pihak yang melakukan suatu aktivitas menjadi tidak efisien. Hal ini disebabkan karena perhitungan untung rugi oleh individu dilakukan tanpa menghiraukan dampak atau tindakannya terhadap orang lain atau masyarakat secara keseluruhan. Teori koas mengenai eksternalitas dapat dilaksanakan hanya untuk masalah-masalah di mana pihak-pihak yang terlibat jumlahnya sedikit, sehingga dapat dilakukan negosiasi kedua belah pihak. Pada umumnya, pihak yang tersangkut dalam eksternalitas jumlahnya banyak, misalnya pada masalah pencemaran air sungai. Kenyataannya, yang menyemarkan air sungai jumlahnya sudah banyak. Selain pabrik, juga rumah-rumah penduduk yang membuang air limbah ke sungai. Untuk melaksanakan negosiasi, pemilik sungai harus mampu menghitung jumlah populasi yang dilakukan dan mengenakan denda polusi pada setiap orang atau pabrik. Teori koas sangat baik. Dalam teori ini, kenyataannya tidak dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga untuk mengatasi masalah populasi diperlukan campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah dapat membuat alokasi sumber-sumber ekonomi menjadi efisien dengan menggunakan beberapa cara, yaitu dengan pajak, subsidi, memberikan hak dengan sistem lelang, atau dengan peraturan. Yaitu mengenai pajak untuk mengatasi eksternalitas. Pemerintah dapat memecahkan alokasi sumber yang lebih efisien dengan mengenakan pajak kepada pihak penyebab polusi, misalnya pabrik semen, di mana pajak tersebut merupakan
Selanjutnya, pemberian subsidi. Cara lain untuk meningkatkan efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi karena adanya eksternalitas adalah dengan pemberian subsidi kepada pabrik semen atau kepada pihak yang menimbulkan polusi atas setiap unit semen yang dikurangi produksinya di bawah KIHI 1. Beberapa kelemahan pemberian subsidi untuk mengatasi polusi sebagai berikut. Cut produksi yang sebesar min B. Yang pertama, pemberian harus mengetahui tingkat yang ditetapkan pabrik tanpa adanya subsidi. Yang kedua, analisanya statis dan sifatnya jangka pendek. Yang ketiga, timbul distorsi lokasi atau location distortion. Yang keempat, dari segi moral tidak dibenarkan. Dua cara yang dapat dipakai pemerintah untuk mengatasi eksternalitas adalah dengan mengenakan pajak pada kasus eksternalitas negatif dan memberikan subsidi pada kasus eksternalitas positif. Mengenai jumlah pajak dan subsidi secara ringkas dapat dilihat pada tabel 6.2. Selanjutnya, peraturan mengatasi eksternalitas. Pemerintah dapat juga mengeluarkan peraturan bagi pabrik untuk mengurangi polusi dalam jumlah tertentu atau akan dihukum apabila melakukan pelanggaran. Di sini pemerintah mengatur pabrik untuk berproduksi sebanyak 0 unit pada diagram 6.9. Kelemahan cara ini untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber-sumber ekonomi adalah justru timbul inefisiensi apabila terdapat dua pabrik yang menimbulkan polusi. Ini dijelaskan dengan menggunakan diagram 6.10. Jadi, peraturan pemerintah yang menetapkan jumlah polusi yang diperkenankan dalam jumlah yang sama untuk semua pabrik akan menyebabkan ada pabrik yang menghasilkan terlalu banyak dan ada pabrik yang menghasilkan terlalu sedikit. Karena adanya perbedaan struktur biaya, tingkat polusi yang ditimbulkan, dan jumlah struktur keuntungan antar pabrik yang satu dengan pabrik lainnya, maka polusi yang diperkenankan juga harus berbeda-beda antara pabrik-pabrik tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.